Betapa lebar jurang pemisah, tak sanggup aku mencapainya. Hingga akhirnya ku pandang Dia dan ku memanggil namanya. Kasih setiamu yang sungguh besar, menembus malam yang gelap. Tuntas karyamu, agung kasihmu, Kristuslah harapanku. Tak terbayangkan belas kasihmu, tak terfikirkan anugerahmu. Kau rela turun ke dalam dunia, menanggungku untuk dosa. Terima kasih Tuhan. Di kayu salib ku diampuni, kini ku jadi miliknya. Mari katakan, Raja yang mulia, Kau yang ku sembah, Kristuslah harapanku. Haleluya, hai pujilah Tuhanku. Haleluya, maut di mana sengatmu, belenggu Dia patahkan, keselamatan Dia berikan. Kristuslah harapanku. Di fajar pagi genap janjinya, Dia yang mati telah bangkit, bumi bergoncang. Takkan takut di
Betapa lebar jurang pemisah, tak sanggup aku mencapainya. Hingga akhirnya ku pandang Dia dan ku memanggil namanya. Kasih setiamu yang sungguh besar, menembus malam yang gelap. Tuntas karyamu, agung kasihmu, Kristuslah harapanku. Tak terbayangkan belas kasihmu, tak terfikirkan anugerahmu. Kau rela turun ke dalam dunia, menanggungku untuk dosa. Terima kasih Tuhan. Di kayu salib ku diampuni, kini ku jadi miliknya. Mari katakan, Raja yang mulia, Kau yang ku sembah, Kristuslah harapanku. Haleluya, hai pujilah Tuhanku. Haleluya, maut di mana sengatmu, belenggu Dia patahkan, keselamatan Dia berikan. Kristuslah harapanku. Di fajar pagi genap janjinya, Dia yang mati telah bangkit. Bumi bergoncang, kubur yang kosong menjadi kembali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan. Di fajar pagi genap janjinya, Dia yang mati telah bangkit. Bumi bergoncang, kubur yang kosong menjadi kemenangan. Katakan Yesus Kau, Yesus Kau kemenanganku. Haleluya, hai pujilah Tuhanku. Haleluya, maut di mana sengatmu, belenggu Dia patahkan, keselamatan Dia berikan. Kristuslah. Mari gereja Tuhan sekali lagi angkat tanganmu dan katakan haleluya. Haleluya, hai pujilah Tuhanku. Haleluya, maut di mana sengatmu, belenggu Dia patahkan, keselamatan Dia berikan. Kristuslah harapanku. Kristuslah, Kristuslah harapanku. Haleluya, hai pujilah Tuhanku. Haleluya, maut di mana sengatmu, belenggu Dia patahkan, keselamatan Dia berikan. Kristuslah. Mari sekali lagi gereja Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan serukan
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan mengumpulkan kita kembali di tempat ini. Ada ribuan orang di luar sana, mungkin jutaan yang tidak mendapatkan anugerah seperti kita, bisa bertemu dengan Tuhan. Mungkin mereka mendapatkan undangan tetapi tidak memiliki waktu untuk bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kalau kita bisa berada di tempat ini, karena Tuhan yang menggerakkan kita. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Saya mengajak kita semuanya untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita mengucap syukur, siapalah kita di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan rengkuh kita, tarik kita, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu yang membawa kami, memampukan kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah ini. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Melalui pujian, melalui persekutuan, melalui firman-Mu, kami bisa menikmati indahnya bersatu dengan Engkau ya Allah. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat-Mu Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kiranya nama Tuhan yang kami tinggikan dan agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba. Tuntunan tangannya. Pujilah Tuhan, hari demi hari Sang Gembala Agung menanggung setiap kita. Mari kita sama-sama nyatakan bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Dia telah
Saat resah, ketika kalah dan lemah, semua itu Dia akan buat baru. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita kepada Allah Tritunggal, satu-satunya penyelamat kita. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anak-Nya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anak-Nya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Sungguh hanya Engkaulah Tuhan, sumber keselamatan kami, penyelamat kami yang sejati. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menggantikan Engkau, Tuhan. Segala dosa kita adalah kekejian di mata Allah yang kudus. Dan selayaknya maut menjadi ganjaran bagi setiap kita. Mari saat ini jemaat Tuhan kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengakui setiap dosa-dosa kita dan memohon agar pengorbanan Kristus yang sempurna menyucikan dan memulihkan setiap kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena hanya Engkaulah penyelamat kami satu-satunya. Kami bersyukur karena kami yang semula adalah seteru-seterumu, Engkau panggil menjadi umat kepunyaan-Mu. Bahkan pada saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan saat kami lebih mudah mencondongkan hati kami pada hal-hal yang fana. Hal-hal yang kami kira bisa kami andalkan di dunia ini selain Engkau. Padahal pada akhirnya semuanya itu akan lenyap. Ampuni kami Tuhan. Saat kami seringkali mencoba untuk bersandar pada hal-hal selain Engkau. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kiranya anugerah-Mu yang sempurna itu Tuhan, menyucikan setiap kami, menopang setiap kami, memampukan kami untuk boleh hidup semakin bergantung hanya kepada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan kami sungguh rindu. Kiranya Engkau berkenan mengarahkan hati kami, mengarahkan pikiran kami, mengarahkan mata kami, untuk boleh tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Agar dalam ibadah pada saat ini, hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Allah Bapa telah mengutus putranya yang tunggal untuk menanggung segala hukuman kita. Dan oleh karena Dialah keselamatan dianugerahkan bagi setiap kita yang mau percaya kepada namanya. Oleh sebab itu, dengarlah berita anugerah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari jemaat, kita bangkit berdiri untuk meresponi berita anugerah. Kita akan mengatakan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sejak kita mengenal kebenaran yang sejati, hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita tidak akan menjadi sia-sia, tetapi kita akan menghidupi hidup kita dengan penuh arti. Karena Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Yes.
Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, tu bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari sama-sama kita nyatakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tahu sungguh yang berkuasa atas kita, atas kehidupan kita. Kita tidak akan sama seperti dulu lagi. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terpujilah nama Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kita. Dan kita mau terus berjalan bersama dengan Kristus, Sang Juru Selamat kita, kemanapun Dia menuntun kita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh. Bersama Juru Selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah
Kristus terus memampukan kita untuk boleh hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk berada di dalam siklus hidup yang terus berulang. Bahkan ada kalanya hidup kita bisa jadi terasa sia-sia. Namun biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa di tengah segala kesia-siaan hidup, kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Betapa lebar jurang pemisah, tak sanggup aku mencapainya. Hingga akhirnya ku pandang Dia dan ku memanggil namanya. Kasih setiamu yang sungguh besar menembus malam yang gelap. Tuntas karyamu, agung kasihmu, Kristuslah harapanku. Tak terbayangkan belas kasih-Mu, tak terpikirkan anugerah-Mu. Kau rela turun ke dalam dunia, menanggung kutuk dosaku. Di kayu salib ku diampuni, kini ku jadi miliknya. Raja yang mulia, Kau yang ku sembah, Kristuslah harapanku. Haleluya, hai pujilah Tuhanku. Haleluya, mau di mana sengatku, belenggu Dia patahkan, keselamatan Dia berikan. Kristuslah harapanku. Haleluya, hai pujilah Tuhanku. Haleluya, mau di mana sengatmu, belenggu Dia patahkan, keselamatan Dia berikan. Kristuslah harapanku. Di fajar pagi genap janjinya, Dia yang mati telah bangkit. Bumi bergoncang, kubur yang kosong menjadi kemenanganku. Di fajar pagi genap janjinya, Dia yang mati telah bangkit. Bumi bergoncang, kubur yang kosong menjadi kemenanganku. Yesus, Kau kemenanganku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita sama-sama pujikan.
Kristuslah harapanku, Kristuslah harapanku. Di tengah-tengah dunia yang fana, di tengah-tengah kesementaraan kami hidup, kami tinggal di bumi ini, Kristuslah harapanku. Kami bersyukur ya Tuhan, kami manusia ada batasnya kami hidup di dunia ini. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kami. Tapi satu hal yang kami semua tahu, bahwa kami pasti akan mengakhiri keberadaan kami di bumi ini yang fana dan sementara. Dan ketika kami mengingat hal itu, kami bersyukur jikalau kami memiliki Kristus. Pengorbanan Kristus, karya Kristus menjadi jaminan bahwa kami tidak akan berhenti begitu saja, berakhir begitu saja. Tapi ada satu akhir yang indah yang Tuhan akan kerjakan, akan berikan bagi kami semua, umat pilihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar akan belajar firman-Mu. Mari Engkau yang akan menolong kami yang terbatas, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini, hamba-Mu memohon, biarlah Engkau yang akan menolong dan memberikan hikmat bagi hamba-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, salam. Ya, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di YouTube maupun di radio. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab Imamat. Dan kita sudah diberkati melalui, bukan Imamat, maksud saya Maleakhi ya. Kita sudah diberkati melalui kitab Maleakhi, ya, salah satu nabi-nabi kecil. Dan pada saat ini kita akan memulai perjalanan yang baru, yang penuh makna kehidupan, karena kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Siapa di sini yang sudah menyelesaikan atau pernah membaca kitab Pengkhotbah? Wah, banyak ya, puji Tuhan. Saya yakin ada satu kata yang tidak asing ketika kita membaca kitab ini, yaitu kata kesia-siaan ya. Apapun itu kesia-siaan. Belajar terlalu lama itu melelahkan dan sia-sia. Ya sudah, nggak usah belajar ya kan. Merenungkan firman Tuhan itu sesuatu yang membosankan. Ya sudah, nggak usah belajar begitu kan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada saat ini ya. Belajar dari Hebel. Hebel itu adalah bahasa Ibrani dari kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semuanya. Siapakah di antara kita yang pernah suatu ketika entah dalam kondisi apapun mengajukan sebuah pertanyaan ini? Mengapa ada sesuatu? Bukannya tidak ada. Mengapa kok ada sesuatu? Mengapa ada alam semesta? Mengapa ada dunia ini? Mengapa ada saya? Mengapa ada orang-orang di sekitar saya? Mengapa ada binatang dan lain sebagainya? Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan Bapak Ibu yang seringkali muncul dan ditanyakan pada waktu tanggal tua. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan baik biasanya pertanyaan ini tidak muncul. Kalau dalam keadaan yang lancar-lancar saja ya kenapa kita bertanya mengapa ada sesuatu. Tapi pada waktu mengalami pergumulan, pada waktu mengalami sakit penyakit, pada waktu mengalami kesakitan biasanya pertanyaan ini muncul. Mengapa ada sesuatu? Mengapa ada saya? Mengapa saya harus keluar dari rahim mama saya? Lebih baik saya tidak lahir, tidak ada dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu pertanyaan sejuta umat sebetulnya yang sudah disampaikan ratusan tahun yang lalu dan para filsuf juga berusaha menjawab
pertanyaan ini dengan segala penyelidikan, segala akal budi, segala pemikiran mereka, Bapak Ibu. Ada beragam jawaban yang sudah disediakan oleh para filsuf, orang-orang pinter yang pekerjaannya itu merenungkan hidup, Bapak Ibu. Nah, beberapa di antaranya saya ingin tampilkan di dalam bagian ini. Misalkan filsafat Epikurianisme, Bapak Ibu. Ketika mereka ditanya apa sih sebetulnya arti hidup? Mengapa manusia hidup? Mengapa ada manusia? Mengapa kok lebih baik tidak ada begitu? Nah, Epikurianisme menjawab, mengajarkan bahwa kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena setiap kehidupan mereka berpikir itu harus sesuatu yang bahagia. Lalu mereka menjawab, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan itu terletak pada kesenangan, yaitu ketika keinginan itu dipenuhi. Nah, ini adalah filsafat Epikurianisme. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu bisa membaca di dalam bagian ini, dan contoh di dalam kehidupan sehari-hari orang yang menganut faham ini adalah mereka menghindari hal-hal yang menimbulkan rasa sakit atau ketegangan emosional. Seorang Epikurian mungkin akan menghindari konflik. Orang-orang yang menganut faham ini akan selalu berusaha sebisa mungkin ada sesuatu kesehatan, kesejahteraan emosional. Misalnya, mereka akan selalu mengatakan begini, kita ini sudah bekerja, sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah punya rumah misalkan. Ya sudahlah, tidak perlu ngoyo lagi, tidak perlu bekerja keras, cukup. Nanti kalau bekerja keras mengadakan inovasi dan lain sebagainya, nanti kita tambah pusing, akhirnya nggak bahagia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah faham dari Epikurianisme. Jadi selalu mengatakan yang penting bahagia. Nah, ada lagi Stoa. Stoa itu meletakkan kebahagiaan hidup itu pada mencukupkan diri dalam segala hal keadaan melalui pikiran. Jadi menurut Stoa, sebetulnya kebahagiaan dan penderitaan itu enggak ada bedanya. Yang penting itu adalah bagaimana manusia itu menyikapi, memahami hal tersebut, Bapak Ibu. Jadi kalau bagi yang paham Stoa itu misalkan begini, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu mengalami emosi atau menghadapi sesuatu yang membuat dia marah, dia akan selalu berkata begini, tenang, tenang, tenang. Dia akan tarik nafas, tenang ya, tenang, tenang, tenang. Nah, ini Stoa biasanya seperti itu. Jadi dia itu mengendalikan pikirannya. Dia akan berusaha untuk mengendalikan pikirannya untuk tidak tercemar dengan segala hal-hal yang tidak baik, begitu. Nah, ini Stoa. Mereka tidak akan marah bukan karena Tuhan, bukan karena alasan kebenaran, bukan karena Tuhan melarang emosi yang berlebihan marah yang gitu. Enggak. Alasan mereka tidak marah bukan karena firman Tuhan, tapi karena supaya pikirannya ini terjaga. Nah, ini Stoa begitu. Lalu juga ada seorang filsuf lagi, nah ini agak aneh karena dia itu ateis. Dia mengatakan hidup itu enggak ada artinya. Wah, kalau yang tadi itu mengatakan hidup itu harus bahagia, kalau itu semua keinginannya dipenuhi. Kalau yang satu mengatakan hidup itu adalah sesuatu yang bahagia ketika pikiran kita terjaga. Nah, ini satu orang ini mengatakan hidup itu enggak ada artinya. Jadi hidup itu kalau sudah selesai ya sudah. Pada dasarnya hidup itu enggak ada artinya. Kalaupun kita mau memberi arti, ya itu tergantung kita sendiri. Dan kita terserah mau memberi apapun itu, nilai arti hidup kita terserah kita. Jadi contohnya orang-orang ini mengatakan begini, kalau kamu itu beranggapan bahwa hidupmu itu hanya untuk kebutuhan nafsu belaka, dan kamu hidup di dalam seks bebas, ya sudah monggo nikmati. Terserah kamu, itulah arti hidupmu. Nah, ini orang-orang ateis begitu. Jadi kebenaran itu akhirnya apa? Bersifat subjektif. Ya bagi kamu benar, bagi kamu menyenangkan, ya terserah silakan. Nanti bagi aku mau begini, aku senangnya begini, ya kamu jangan larang-larang begitu. Kenapa? Karena didasari pada pemahaman bahwa ya hidup itu enggak ada artinya, tergantung dari masing-masing begitu.
Nah ini paling tidak jawaban ya pertanyaan kenapa ada kehidupan. Tapi bagaimana dengan kekristenan? Nah kekristenan dan Yahudi, ya tradisi Yahudi itu memiliki satu pemahaman begini. Kebahagiaan, ketika berbicara tentang kebahagiaan, mereka itu yakin, nah kita juga termasuk di dalamnya, yakin bahwa kebahagiaan yang sejati sebetulnya terletak pada diri Allah sendiri. Kebahagiaan itu bukan dari kita, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh kita bagaimana kita mengelola hidup, bukan. Sebetulnya kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika kita memiliki relasi dengan Allah dan Allah itu yang memberikannya. Makanya Mazmur 73, Mazmur Asaf, ini ada pujiannya. Siapa gerangan ada pakaiku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini ada nyanyiannya. Siapa yang bisa nyanyikan? Sekalipun dagingku dan habis lenyap. Wah, itu ya. Nah ini adalah salah satu ekspresi sebetulnya bahwa di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini ada satu pengharapan, ada satu kebahagiaan sejati yang seharusnya manusia miliki, yaitu bersama dengan siapa? Dengan Allah. Dan itulah yang akan kita pelajari di dalam bagian ini. Dan Bapak Ibu kalau kita melihat ya di sini sebentar ya, sebetulnya ini juga menjadi pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh Kristen. Kalau kita membaca Katekismus Westminster ini yang bagian pertama, siapa di sini yang hafal? Apakah tujuan tertinggi dari kehidupan manusia? Apa? Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi poinnya, senternya, pusatnya itu Allah. Nah ini kebahagiaan sejati. Ini kalau di dalam kekristenan Yahudi itu mengajarkan seperti itu. Nah kita akan sekali lagi belajar dari pengkhotbah yang juga ingin memberikan jawaban terhadap pergumulan yang eksistensial ini. Pergumulan yang kenapa ya aku ada itu. Dan satu atau dua ayat yang akan kita baca ini, kita baca bersama-sama dan kalau kita baca rasanya ya sudahlah semuanya sia-sia. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja di Yerusalem, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah, ya sudah, amin, sia-sia. Bapak Ibu kalau orang ya, sebagian orang ketika membaca pengkhotbah ini, di ayat 2 aja dia sudah tahu ini, bagaimana nih sebetulnya kondisi penulisnya ini. Mereka mengatakan ini ya penulis pengkhotbah ini depresi ini. Loh kok bisa? Iya ya. Mengatakan kesia-siaan kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi dia depresi. Sama seperti kalau kita ini dalam pergumulan, berat banget begitu ya. Entah itu pergumulan apapun lah, pekerjaan, keluarga. Lalu kita bangun pagi, lalu di dalam hati, aduh kok masih hidup ya aku. Terus kita bertanya, nanti aku mau ngerjain ini, segala kerepotanku sudah sia-sia. Apa yang aku kerjakan selama ini percuma, sudah sia-sia gitu. Jadi di dalam satu titik depresi yang sangat berat biasanya mengatakan, ya semuanya sia-sia. Ada yang orang mengatakan ini penulis pengkhotbah ini ya, depresi. Tapi ada juga yang mengatakan begini, enggak, penulis pengkhotbah itu enggak depresi. Tapi dia ini orang yang tua. Orang yang tua yang dia itu seorang pemarah yang sudah putus asa dengan hidupnya karena segala hal yang dialaminya. Kenapa? Karena kalau melihat nanti di bagian selanjutnya, pengkhotbah ini, penulis ini mengatakan, aduh hidupku ini kegelimangan harta, hidupku ini penuh dengan ini dan itu, tetapi aduh endingnya percuma, nggak ada artinya gitu. Jadi seolah-olah mereka itu melihat penulis pengkhotbah ini, rasanya ini orang yang sudah tua, terus putus asa, menyesali semua yang dia lakukan begitu. Jadi dia marah-marah begitu. Tetapi apakah benar seperti itu? Jawabannya tidak. Saya tidak setuju dengan apa yang orang katakan seperti itu. Dia bukan penulis yang depresi, dia juga bukan penulis orang yang tua, yang pemarah, bukan. Tapi kalau kita melihat nanti bahwa dia ini adalah seorang yang telah menghabiskan hidupnya itu untuk mengejar kebijaksanaan sejati dan kebahagiaan di dalam hidup. Kalau kita melihat kitab ini Bapak Ibu,
Kitab ini dipenuhi dengan nuansa teologis. Nuansa dari mana sudut pandang Allah itu terlihat. Tetapi juga ada nilai-nilai filosofis yang muncul. Kitab ini berusaha untuk mengamati. Bukan hanya mengamati tetapi memaknai banyak hal di dunia ini. Apa? Hidup memang memiliki arti. Jika ada arti, hidup itu artinya apa? Lalu bagaimana orang bisa memperolehnya? Nah, hal-hal itulah yang dibahas di dalam pengkhotbah pada saat ini. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Kalau begitu, siapa sebetulnya pengkhotbah itu? Siapa sebetulnya pengkhotbah itu? Nah, di dalam ayat 1 dan 2 Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah kesimpulan dari semua yang ingin disampaikan di dalam bagian kitab ini. Yaitu tentang kesia-siaan, Hebel. Yaitu tentang kesia-siaan kehidupan di bawah matahari. Kesia-siaan kehidupan di bawah matahari atau juga tentang kesementaraan hidup di dalam dunia. Ini yang ingin ditegaskan, ini tema utamanya itu tentang apa? Kesementaraan hidup di dalam dunia. Dunia yang kita tempati sekarang ini. Nah, sebelum kita membahas sekali lagi, mari kita melihat siapa penulis atau pengkhotbah yang dimaksud di dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengikuti tradisi Yahudi, Bapak Ibu, mereka mengkaitkan kitab ini dengan Salomo. Ya, Salomo. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, Salomo ini adalah orang yang bijaksana. Sebagai orang yang paling bijaksana di muka bumi. Bapak Ibu bisa melihat kisahnya di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31. Intinya adalah Tuhan itu memberikan Salomo hikmat, kebijaksanaan yang amat besar dan luas seperti pasir di laut. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, hikmat kebijaksanaan seperti pasir di laut. Itu adalah Salomo, hikmatnya luar biasa. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 di sana dikatakan semua raja-raja dari pelosok bumi itu datang kepada Salomo hanya untuk apa? Mendengarkan Salomo ngomong. Ada enggak tokoh yang seperti ini? Dari penjuru dunia datang hanya untuk apa? Mendengarkan ngomong. Nah, Salomo ini orangnya. Salomo ini menulis ribuan Amsal. Salomo ini bisa mempelajari hal-hal di sekitarnya termasuk kehidupan binatang, itu Salomo tahu. Luar biasa Salomo. Makanya tradisi Yahudi mengatakan itu pasti Salomo. Lalu juga ada anak Daud. Jelas Salomo anak Daud. Walaupun anak Daud itu ada dua, ada yang namanya Adonia, lalu Salomo. Tapi Adonia itu hanya sehari, setelah itu Salomo yang ditabiskan oleh Nathan, ya, diurapi oleh Nathan menggantikan Raja Daud. Lalu juga di situ juga ada kesesuaian dengan hidup Salomo. Nah, beberapa bagian kitab ini menceritakan pengalaman pribadi pengkhotbah, ya. Sangat cocok ini kalau diterapkan dengan Salomo. Kenapa? Karena di situ dikatakan penulis surat ini hidupnya itu bergelimang harta, bergelimang hikmat, bergelimang kesenangan begitu. Itu di dalam pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 21. Jadi ini cocok sekali kalau dikatakan Salomo. Bapak Ibu, Salomo itu adalah satu-satunya orang di seluruh dunia sepanjang sejarah manusia yang memiliki bini paling banyak. Berapa? 1000 Bapak Ibu. 1000 loh, itu luar biasa, itu banyak sekali itu ya. Selir-selir itu 1000. Nah, mereka percaya ini pasti Salomo. Di dalam hikmat, harta yang melimpah, kesenangannya di dunia, itu pasti Salomo. Tapi ada juga yang mengatakan rasanya bukan Salomo deh. Nah, kenapa? Alasannya juga lumayan kuat. Alasannya mereka mengatakan enggak ada loh nama Salomo di kitab itu. Bapak Ibu enggak akan pernah menemukan nama Salomo di kitab itu. Lalu juga penulis itu hanya mengatakan aku ini adalah raja masa lampau. Ada raja-raja yang lain yang pernah memimpin. Seolah-olah dia ini pernah menjadi raja sebentar, setelah itu tidak menjadi raja lalu menulis ini. Lalu juga di dalam beberapa kata itu penulis surat ini kadang-kadang itu menggunakan aku. Aku. Tetapi juga kadang-kadang menggunakan kata dia begitu. Jadi pertanyaannya loh, siapa kalau begitu?
Apakah ini Salomo? Rasanya bukan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, ada yang lain mengatakan ya, pandangan yang paling seimbang itu adalah begini. Menerima bahwa kitab ini ditulis atas pengaruh kuat dari Salomo. Atas pengaruh kuat dari Salomo. Salomo berpengaruh di dalam seluruh isi itu. Entah itu yang nulis Salomo atau mungkin sebagian saja yang nulis Salomo, yang lainnya ditulis orang lain, tapi tetap pengaruhnya dari Salomo. Ya, jadi baik Kohelet itu adalah nama dari pengkhotbah, itu dalam bahasa Ibrani itu Kohelet, maupun penulis ini seandainya mereka berbeda, semuanya sama, itu dipengaruhi oleh Salomo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau begitu siapa dong yang nulis ini? Nah, kalau kita mencermati, sekali lagi tidak ditulis secara jelas siapa pribadi dari penulis kitab ini. Tapi di situ, di dalam kitab itu kita akan menemukan orang atau siapapun itu yang dipribadikan sebagai pengkhotbah atau Kohelet. Dan itu diterima sebagai seorang guru. Siapapun itu, tapi Kohelet itu adalah seorang guru. Kenapa? Karena dari bahasanya Kohelet itu kalau dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu bisa melihat itu dari kata kahal yang artinya sebetulnya mengumpulkan orang. Mengumpulkan orang, 2 Tawarik 20 misalkan. Orang itu kalau dikumpulkan itu namanya Kohelet, kahal. Ayo kumpul, kahal. Lalu juga misalkan waktu perang itu juga kahal, kumpul, banyak orang. Lalu waktu pemberontakan misalkan di Bilangan 16 itu juga sama, kahal. Jadi di dalam konteks tertentu, kahal atau Kohelet yang akhirnya diambil kata itu, bisa berarti dia adalah seorang guru. Pribadi seorang guru, siapapun dia. Dia adalah guru. Dan ini cocok kalau kita mengambil bahwa ini adalah guru. Kenapa? Karena memang di dalam tugas akhir kitab ini, terjemahan guru, itu digunakan. Di dalam ayat yang pasal 19 ayat 9-10 di sana dikatakan, selain pengkhotbah berhikmat, ia itu mengajarkan, dia sebagai guru kepada umat itu tentang pengetahuan, ia menimbang, menguji, menyusun banyak amsal dan lain sebagainya. Jadi dia adalah seorang guru. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hikmat, tentang nilai-nilai hidup, Kohelet ini adalah guru kehidupan. Kohelet ini adalah guru kehidupan. Guru yang mampu mengamati kehidupan dengan lebih cermat. Menarik pelajaran dari dalamnya secara lebih tepat dan berhikmat. Dia memiliki pengetahuan maupun kebijaksanaan. Dia juga mampu mengucapkan kata-kata yang menyenangkan tetapi tetap dipengaruhi atau dipenuhi dengan kejujuran. Bapak Ibu, teachers, Kohelet ini lebih dari sekedar motivator. Kalau Bapak Ibu mendengarkan motivator biasanya selalu yang dikatakan sudut pandang manusia. Saudara-saudara memiliki kekuatan yang besar di dalam diri saudara. Oleh sebab itu manfaatkan dan latihlah. Ini biasanya motivator pusatnya di dalam diri sendiri. Bapak Ibu perhatikan motivator manapun selalu humanisme. Ada Tuhan di dalam diri sendiri. Tetapi kalau Kohelet tidak. Teacher tidak. Dia mengamati segala bentuk kehidupan. Dari mulai kejatuhan dia di dalam dosa sampai usaha belajar. Sampai dia bangkit. Dia melihat ada Tuhan juga yang berkarya di situ. Dan pada endingnya, pada akhirnya dia akan mengatakan pusatnya itu adalah Tuhan, bukan manusia. Nah ini berbeda sekali dengan motivator. Nah seperti seorang guru Bapak Ibu, Kohelet itu ibaratnya seperti ini. Bapak Ibu pernah diajak duduk oleh orang yang sudah sepuh, sudah tua, senior begitu. Lalu Bapak Ibu dinasihati sambil dipeluk. Nak, kamu harus belajar ya di dalam hidup ini. Jangan seperti papa. Atau jangan seperti engkong. Atau jangan seperti saya. Yang sudah pernah jatuh di dalam dosa. Nanti hidupnya menderita. Saya bisa berkata seperti ini karena saya sudah mengalami. Begitu.
Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Pernah mendapatkan nasihat seperti itu dari senior kita, orang tua kita? Atau mungkin kita juga melakukan kepada anak-anak kita. Nak, sini Papa kasih tahu. Jangan pernah melakukan hal ini. Kenapa nanti hidupmu akan menderita. Biarlah Papa yang pernah mengalami kegagalan di dalam hal ini. Kamu jangan ya begitu. Ibarat seperti itu, Kohelet itu memberikan nasihat kepada para pembacanya. Ibaratnya dia itu mengatakan, orang-orang itu lihat diri Kohelet. Dia pernah jatuh di dalam dosa. Dia pernah terpuruk. Dia sudah mengamati semua kehidupan. Dia juga sudah pernah yang namanya kegelimangan harta, hikmat, kesenangan duniawi. Dia merasakan semuanya itu. Tapi pada akhirnya, pada endingnya dia mengatakan, nak, lihatlah ya, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Pada akhirnya kamu harus berkata bahwa Tuhan itu yang menjadi pusatnya. Makanya di dalam bagian ini nanti, di dalam ayat yang ke pasal 12 ayat terakhir di sana dikatakan, pusat dari segala kehidupan pada akhirnya itu adalah takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita sudah tahu dia adalah seorang guru. Lalu apa yang kita pelajari? Nah yang pertama secara cepat, kita akan pelajari tentang apa itu kesia-siaan. Nah tadi dalam bahasa Ibrani-nya hebel. Kesia-siaan kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Arti dasar hebel itu adalah uap atau angin. Kata yang sama itu digunakan di dalam Yesaya 57 ayat 13 dan Amsal 21 ayat 6. Nafas. Itu gambarannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu pagi hari di Bromo misalnya di Gintus Bapak Ibu, itu ada, itu kan ada uapnya. Nah uapnya itu hanya sebentar ya, betul ya. Lihat langsung habis begitu. Nah itu kata itu digunakan hebel. Nah tapi kata hebel ini walaupun akarnya itu adalah uap, angin atau nafas, tapi ini juga bisa memiliki makna yang lain itu sesuai dengan konteksnya. Kata ini digunakan di mana? Itu artinya itu bisa tidak berarti, bisa sementara, bisa kosong, bisa nafas, bisa hina dan lain-lain. Jadi hebel tergantung. Kamu mau gunakan di mana begitu. Nah, tapi idenya itu tetap sama. Walaupun itu artinya beda-beda, tapi idenya ini tetap sama. Idenya itu apa? Sesuatu yang tidak memiliki substansial atau bersifat sementara. Nah ini. Jadi kesia-siaan yang ingin ditegaskan oleh Kohelet itu adalah berbicara tentang kesementaraan. Kesementaraan. Kesementaraan apa? Kesementaraan hidup. Kesementaraan hidup. Ini yang ingin ditegaskan oleh Kohelet tentang kesia-siaan. Bahkan yang menarik lagi di sini dikatakan, Kohelet di dalam ayat yang kedua saja, ini ayat yang kedua, muncul berapa kali kalau di dalam bahasa Indonesia? Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan segala sesuatu adalah sia-sia. Tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu banyak sekali. Vanity of vanities, said the preacher, vanity of vanities, the world is vanity. Berapa kali? 5 kali. Ya, 5 kali. Dan itu di dalam bagian ini ada satu penegasan itu. The world is vanity. Itu ingin menegaskan begini. Kesia-siaan yang dimaksud di dalam bagian ini benar-benar kesia-siaan yang sungguh sia-sia. Bukan ada banyak kesia-siaan, bukan. Tetapi ini adalah kesia-siaan yang sungguh sia-sia. Dan ini menjadi satu tema besar. Tadi saya katakan, tema di pengkhotbah itu apa? Kesia-siaan. Bapak Ibu kalau membaca di dalam pasal 12 ayat yang terakhir, itu juga sama. Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi mungkin orang mengatakan ini pengkhotbah ini ngomong apa ya? Kesia-siaan aja, kesia-siaan aja. Sekali lagi, yang dimaksud di sini adalah tentang sesuatu yang sifatnya sementara. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, sesuatu yang sifatnya sementara itu apa?
Sesuatu yang sifatnya sementara itu apa? Kalau di sini dikatakan segala sesuatu itu sia-sia. Apakah benar segala sesuatu tanpa terkecuali sia-sia? Nah, kata segala sesuatu di sini di dalam bagian ini, Kohelet langsung memberikan batasannya begini. Segala sesuatu itu bukan semuanya mutlak, enggak. Tetapi ada penjelasannya yaitu yang di bawah matahari. Yang di bawah matahari. Dan yang di bawah matahari sekali lagi itu muncul banyak juga. Kesia-siaan di bawah matahari, kesia-siaan di bawah matahari, kesia-siaan di bawah matahari, kesia-siaan di bawah matahari. Kurang lebih 29 kali. Jadi pengkhotbah ingin ngomong apa sih sebetulnya? Pengkhotbah itu ingin ngomong begini loh Bapak Ibu. Segala sesuatu di dunia ini itu adalah sia-sia jika tidak dikaitkan dengan sesuatu yang kekal. Jika perspektif seseorang hanya pada kesementaraan, jikalau fokus orang itu hanya pada kesementaraan, apapun itu, maka itu akan menjadi sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia jika tidak dikaitkan dengan kekekalan, dan segala sesuatu kalau orang itu fokusnya pada sementara, yang sementara, itu benar-benar sia-sia. Hidup itu tidak ada artinya. Di dalam renungan harian yang saya tulis kemarin Bapak Ibu, ketika kita membaca pengkhotbah ini bukan berarti hidup itu tidak penting. Ya. Hal ini bukan berarti hidup di dunia itu tidak penting. Tetapi yang harus kita cermati, hidup di dunia itu sementara. Hidup di dunia itu adalah sesuatu yang penting. Tuhan memiliki maksud untuk kita datang di dunia. Hidup di dunia itu adalah sesuatu kesempatan untuk kita ini berkarya dengan segala hal yang Tuhan limpahkan di dalam kita. Hidup kita di dunia itu harus dipenuhi dengan hal-hal yang bermakna. Kalau kita dipercayakan pekerjaan, ya kita harus bekerja dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Saya mengatakan kalau kita sebagai orang Kristen dalam hal bekerja, kita harus lebih baik etosnya daripada dunia. Apalagi kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan yang memberikan dasar segala sesuatu yang kau kerjakan, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini menjadi sesuatu kebenaran. Ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi atasan apapun itu, menjadi orang tua. Pertanyaannya, kita sudah menanamkan sesuatu yang baik enggak di dalam keluarga kita? Kita sudah menjadi teladan enggak di dalam kehidupan kita? Kita sudah menjadi seorang papa yang baik, yang memberikan kasih sayang, perlindungan, menjadi papa yang memberikan dorongan enggak? Atau sebaliknya kita menjadi papa yang manipulatif? Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Dan itu penting, harus kita lakukan, harus kita lakukan. Tapi yang harus kita pahami juga, semua itu ada batasnya. Semua itu akan berakhir pada waktunya. Apapun yang kita capai di dunia ini Bapak Ibu, itu tidak akan bertahan lama. Pekerjaan apapun itu, profesi apapun itu hanya sementara. Bahkan mungkin ketika kita sudah bekerja keras, melakukan sesuatu, orang itu akan melupakan kita. Betul nggak? Orang itu akan melupakan kita. Nanti kita mati, mungkin orang itu ingat itu paling 1 atau 2, mentok 3 generasi. Setelah itu mungkin akan lupa dengan apa yang sudah kita lakukan. Bahkan mungkin sebelum kita nggak ada aja, orang sudah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, pekerjaan kita itu seperti istana pasir itu loh Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak semestinya bekerja, enggak. Kita itu harus membangun istana pasir yang bagus kalau Bapak Ibu main di pantai begitu ya. Sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang enggak boleh kita hilangkan adalah jangan kaget, jangan terkejut ketika itu terhapus oleh gelombang. Itu yang menjadi penting untuk kita. Apapun Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita miliki, pada akhirnya itu akan hilang. Pada akhirnya itu sifatnya sementara. Tapi Bapak Ibu, sayangnya kita sebagai orang-orang percaya, kita mencoba memberikan makna atau keabadian yang lebih dari kepada hal-hal yang duniawi itu Bapak Ibu. Yang jelas-jelas fana. Kita meletakkan harapan kita terlalu besar kepada hal-hal yang fana tersebut. Sebagai contoh yang sederhana misalkan,
persahabatan misalkan, pernikahan misalkan. Ketika kita berharap terlalu besar sampai menganggap itu menjadi sesuatu yang kekal, hubungan itu, kebahagiaan itu dari orang lain yang kita miliki, maka pastilah kita akan kecewa. Kenapa? Karena harapan kebahagiaan yang sejati itu diberikan oleh Tuhan, bukan manusia. Bapak Ibu, Oswald Chambers pernah mengatakan begini, jika kita ini mencoba menemukan kebahagiaan abadi di dalam hubungan manusia, maka itu akan berakhir dalam kesia-siaan. Sesuatu yang berlalu seperti awan pagi, musnah, hilang, sia-sia. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati di dalam hidup seseorang adalah dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan ini berlaku juga untuk semuanya yang kita miliki, harta duniawi dan lainnya. Hal-hal ini hanya dimaksudkan untuk dinikmati sementara, Bapak Ibu. Bahkan pada waktu kita menikmatinya, sebetulnya Tuhan itu tidak menginginkan apa yang kita nikmati itu lalu kita kultuskan, kita dewakan menjadi sesuatu pengharapan yang kekal di dalam diri itu. Enggak, itu sifatnya sementara. Ini yang diajarkan oleh pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia, sementara. Lalu kalau begitu tujuan hidup itu apa? Tadi saya katakan, di akhir dari surat ini pengkhotbah mengatakan apa? Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berbekanglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini puncaknya. Kohelet ingin mengatakan hidup di dunia itu sementara. Kalau kamu tidak bisa mengkaitkan hidupmu ini dengan sesuatu yang kekal, itu sia-sia. Kalau kamu tidak bisa melihat bahwa hidupmu itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bersifat kekal, maka kamu akan sia-sia. Sia-sia. Pusatnya bukan dirimu, tetapi pusatnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, yang menjadi pusat, yang menjadi harapan kita, itu adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Kristus. Kalau di dalam bahasa DG-nya menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang harus kita kejar, Bapak Ibu. Tidak peduli seberapa banyak keberhasilan dan kesenangan di dunia yang sudah diperoleh oleh seseorang, dia tetap tidak akan mendapatkan kebahagiaan utama di dalamnya, kecuali di dalam Kristus. Ada seorang Anikius Butius bernama begitu ya. Dia pada waktu sudah ada di posisi yang tinggi, dia itu diberi harta nggak mau, diberi kehormatan dia nggak mau, diberi kuasa nggak mau, diberi popularitas, diberi kesenangan dia nggak mau. Dia ini tokoh Kristen. Lalu dia mengatakan begini, segala sesuatu, kesenangan sebagai sumber kebahagiaan itu penyebab dari kesakitan. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan sesuatu, dan keinginan itu tidak terpenuhi, maka itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Lalu C.S. Lewis juga mengatakan demikian, segala sesuatu keinginan itu ada pemuasnya sebetulnya. Tapi pertanyaannya, segala sesuatu keinginan kita di dunia, yang ada di dunia yang fana dan sementara ini, adakah sesuatu yang benar-benar bisa memuaskan kita? Sampai benar-benar puas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, kamu pengen apa? Aku pengen makanan-makanan yang enak. Pertanyaannya, sejauh mana mendapatkan makanan yang benar-benar memuaskan, puas sampai kamu tidak pengen makan lagi? Ada? Kadang-kadang kalau kita ditanya, kamu pengen apa? Makanan yang enak. Oke, kita beli di sana. Nanti setelah beli di sana, dapat kabar lagi, di sana lebih enak. Oh ya, coba lagi di sana. Nanti di sana makan habis, di sana lebih enak. Oh ya, di sana ada enak lagi. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan puas dengan makanan itu? Nggak ada. Mungkin ada ditanya, kamu pengen apa? Harta. Oke, ya, kamu pengen harta. Pertanyaannya, sejauh mana harta itu membuat kamu puas? Orang mungkin akan mengatakan, oke, aku punya segala sesuatu. Tetapi pada waktu dia ingin kembali,
Ya, di dalam otaknya ada satu keinginan, aku pengen ini. Dan dia tidak puas dan tidak mendapatkannya. Dia tidak bahagia. Atau pada waktu dia sudah memiliki sesuatu kekayaan, lalu dia melihat ada orang yang lebih kaya lagi. Wah, dia pasti akan merasakan, aduh, enggak deh, aku harus lebih kaya dari dia. Dan seterusnya Bapak Ibu. Tidak ada satu kepuasan yang manusia itu bisa rasakan, apapun itu. Masalah seksual, masalah pekerjaan, apapun yang bisa bahas, enggak ada. Enggak ada. Kepuasan sejati itu terletak pada siapa, bukan apa. Kepuasan sejati itu bukan terletak pada apa, tetapi pada siapa. Bukan pada apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, bukan. Tapi kepuasan sejati sebetulnya siapa Tuhan itu bagi kita. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu dengan kekuatan kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, sesuai dengan prioritas kita sendiri, tidak akan pernah memuaskan. Itu tidak akan memanggil kita kepada satu tujuan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena masih di dunia yang fana. Semua yang ada di bawah matahari itu sifatnya fana. Dan kitab Pengkhotbah memberikan satu pembelajaran bagi kita. Inilah satu jaminan. Di tengah-tengah kehampaan kita memiliki pengharapan yang kekal. Yesus Kristus. Bagi orang di luar Kristus, mereka benar-benar hidup di dalam kehampaan dan kesengsaraan. Kenapa? Karena tidak ada harapan. Sia-sia. Mereka yang tidak mempunyai iman yang menyelamatkan, itu akan menjalani kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang akan berakhir menjadi sia-sia. Kesia-siaan di dalam penghukuman. Itulah yang Pengkhotbah ajarkan. Makanya kalau kita melihat di dalam beberapa bagian Alkitab, di dalam Kristus, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kesia-siaan hidup. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, Kristus telah menebus kita dengan harga yang mahal. Bukan dengan sesuatu yang sifatnya fana sementara. Itu yang membuat hidup kita berarti. Di dalam Efesus 4 ayat 17, di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dengan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah. Seperti apa pemikirannya? Sia-sia di sana dikatakan. Efesus 4 ayat 17. Lalu juga di dalam kehidupan kita, perbuatan kita. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, di dalam Kristus, apa yang kita kerjakan dengan kesungguhan dan untuk menyenangkan Tuhan, itu adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak sia-sia. Kita bekerja bukan lagi untuk sesuatu yang dapat binasa, tetapi yang bertahan sampai hidup yang kekal. Kalau di dalam bahasa Yohanes dikatakan, jemaat sekalian, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan Bapa, Allah dengan meterainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, satu pertanyaan besar, di dalam kesementaraan hidup ini, apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan? Bapak Ibu mau melakukan apa? Ketika hidup kita sudah ditebus, pikiran kita sudah ditebus, hati kita sudah ditebus, perbuatan kita ada di dalam kuasa Kristus. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita mau hidup terus-menerus di dalam dunia yang seperti orang tadi katakan tidak mengenal Allah dan hidup di dalam kesia-siaan? Atau kita akan melakukan sesuatu itu dengan takut akan Tuhan? Dimanapun Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu, kerja dengan tanggung jawab, takut akan Tuhan. Di dalam keluarga, menjadi orang tua yang baik, membimbing anak-anak untuk mengenal Tuhan. Bukan menjadi orang tua yang menakut-nakuti anak, mengintimidasi, bahkan memanipulasi anak, bukan.
sebagai suami, sebagai istri, mari kita belajar segala sesuatu yang Tuhan percayakan, kita kerjakan untuk kemuliaan. Kematian Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus itu menjamin bahwa kasih karunia yang diberikan kepada kita tidak sia-sia. Sehingga kita dapat meyakini bahwa di dalam Kristus segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Ini menjadi sebuah penghiburan juga bagi kita semua Bapak Ibu. Ketika kita melayani Tuhan, kadang-kadang ada satu titik kita putus asa. Kadang-kadang ketika kita melayani Tuhan, buat apa melayani Tuhan? Apa sih yang selama ini aku lakukan? Kadang-kadang kita berpikir di dalam pelayanan kita, rasanya apa yang aku lakukan tidak ada dampaknya sama sekali. Rasanya yang aku lakukan ini ya hanya sebagai penggenap saja. Tapi Bapak Ibu percayalah, ketika kita sudah di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan. Di dalam apapun itu. Dan yang terakhir, di dunia, di bawah matahari ini, ketika terpisah dari Allah, dunia ini hanya dipenuhi dengan apa sih? Frustasi. Dunia ini hanya dipenuhi dengan apa? Kekejaman. Dunia ini hanya dipenuhi dengan apa? Ketidakadilan. Dan kita tinggal di dalamnya. Hidup itu pendek Bapak Ibu. Dan dalam tanda kutip, hidup itu singkat, tidak ada artinya. Tetapi kita bersyukur di dalam Kristus, hidup merupakan sebuah bayangan, kemuliaan yang akan datang di surga kelak. Kemuliaan yang hanya dapat dijangkau melaluinya. Ketika kita hidup di dunia, kita akan memiliki satu pengharapan. Sekarang sementara, tapi suatu saat aku akan bersama dengan Tuhan. Suatu saat apa yang aku lakukan di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Karena Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, di dalam apapun itu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Di dalam kesementaraan kami, Engkau memberikan kasih yang tidak terbatas dan kekal. Tolong kami ya Tuhan untuk kami tetap berfokus pada Engkau. Bukan pada apa yang Engkau berikan kepada kami. Hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Bukan kepada apa yang kami nikmati pada saat ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di dalam yang mengingatkan kami untuk kami hidup memaknai kemerdekaan di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus. Tuhan terima kasih. Di dalam kelemahan kami dan di tengah tantangan dunia yang semakin berat. Di berbagai bidang Tuhan telah tempatkan kami. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, lingkungan kerja, keluarga. Satu hal kami mohon Tuhan, beri hikmat kami, kekuatan kami. Untuk kami tetap tertuju pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni jikalau selama ini fokus hidup kami bukan pada yang kekal, tetapi fokus hidup kami hanya pada yang sementara. Pada jabatan, pada pekerjaan, pada harta, bahkan pada pelayanan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah fokus kami kepada Tuhan. Fokus kami memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Fokus kami semakin diperbarui, semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan.
Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah, maupun secara non-tunai, melalui transfer maupun scan kris ke rekening yang tertera di layar, maupun yang terdapat di balik amplop persembahan. Dan sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini dibutuhkan sekitar 100 juta untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD dan mes guru, dan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Mari ikuti webinar Gospel Center Parenting bersama Yakub Trihandoko pada Rabu 13 November pukul 7 malam. Daftar sekarang juga di link berikut ini. Ya, yang membuat saya bertahan karena ada pengharapan yang besar bagi bangsa saya. Ya memang sih, hidup bangsa saya itu tidak mudah. Penuh penderitaan. Diasingkanlah, dijajahlah, ditindaslah, dibuanglah. Apapun semua yang susah-susah tuh ada di bangsa kami. Tapi ya, biar bagaimanapun situasinya, saya dan bangsa saya yakin kalau akan ada keselamatan yang besar bagi bangsa saya. Mesias pasti akan datang. Mesias pasti akan datang. Itu adalah janji yang sudah pasti akan digenapi. Dan itu yang membuat saya dan bangsa saya bertahan. Ragu? Jelas gak pernah ragu lah. Aku sangat yakin Mesias itu akan datang. Janjinya itu akan digenapi. Ya meskipun sekarang gak kelihatan, gak ada tanda-tanda Mesias akan datang. Kami gak tahu kapan akan datangnya. Tapi kami itu punya keyakinan yang besar. Kalau bangsa kami akan diselamatkan, Mesias pasti akan datang. Shalom jemaat terkasih, mari bergabung dalam Christmas Carol, berbagi kasih dengan sesama pada 30 November pukul 4 sore. Kita akan berbagi sukacita Natal bersama di Panti Jompo dan Panti Asuhan Pelayanan Kasih. Kami menerima sumbangan berupa sembako, sepatu, dan kaos kaki sekolah, namun tidak menerima pakaian bekas. Untuk partisipasi dan donasi, daftarkan diri di bit.ly/outreachnatal atau transfer ke BCA 088 2825 777 dan beri kode 08. Ayo, jadilah terang bagi sesama di momen Natal ini. Sambut Natal tahun ini dengan merchandise spesial REX Christmas Celebration. Kami menyediakan berbagai pilihan menarik seperti t-shirt, mug enamel, dan jaket varsity. Periode pemesanan dibuka mulai 10 hingga 24 November. Untuk pemesanan, kunjungi take.app/rexstore atau scan QR code di poster. 20% dari laba penjualan merchandise akan disalurkan untuk Project Outreach ke Panti Asuhan dan Panti Jompo. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkontribusi sambil merayakan Natal. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Jadi dalam rangkaian perayaan Natal tahun 2024, kita akan mengadakan Christmas Carol, yaitu pelayanan di
Panti Asuhan dan Pelayanan Kasih. Akan dilaksanakan pada tanggal 30, benar ya, tanggal 30 November yang akan datang. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini, bisa hadir di dalam acara di Panti Asuhan dan Pelayanan Kasih ini, namun harus mendaftar dan nanti kumpul di Nginden pada tanggal 30 nanti pukul 16, akan berangkat bersama-sama ke sana. Tapi yang tidak bisa ikut, Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi dengan memberikan sumbangan, misalkan sembako, lalu juga sepatu dan kaos kaki. Jadi bukan yang bekas, tapi yang baru, nanti bisa dikumpulkan ya. Lalu juga bisa memberikan persembahan khusus, tunai itu dimasukkan ke amplop merah, kotak merah yang ada di sana, di belakang, dimasukkan ke amplop dan dimasukkan ke kotak merah, atau juga melalui transfer ke rekening REK, dengan diberi kode 08 yang paling akhir. Nah, itu adalah rangkaian Christmas Carol yang akan kita laksanakan. Kita akan beribadah dengan anak-anak di Panti Asuhan dan para jumpo di Pelayanan Kasih pada tanggal 30. Lalu yang berikutnya, dalam rangka rangkaian Natal juga ada merchandise yang dijual oleh panitia. Ada jaket, ada t-shirt, ada mug, dan ini Bapak Ibu bisa pesan. Khusus untuk jaket, jikalau Bapak Ibu memesannya hari ini atau terakhir besok, jaketnya akan bisa digunakan sebelum perayaan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti memesannya itu setelah tanggal 11 itu, berarti ready jaketnya itu setelah perayaan. Khusus untuk jaket ya, jadi ada 2 gelombang. Tapi untuk hal-hal yang lainnya seperti t-shirt, mug dan yang lainnya itu Bapak Ibu bisa memesan sampai dengan tanggal 24 November, betul ya, sampai tanggal 24 November. Nah, ini contoh-contoh barangnya di lantai 1 juga ada. Lalu yang berikutnya adalah seminar keluarga. Saya mendorong untuk kita bisa mengikutinya, ini sangat bagus sekali. Dan silakan segera mendaftar karena pesertanya sudah cukup banyak. Kurang lebih hampir 500 orang yang sudah mendaftar, jadi sebelum ditutup silakan segera mendaftar. Lalu yang terakhir adalah kegiatan pemuda, hari Sabtu yang akan datang membahas Solus Kristus di ibadah pemuda. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Saya mengundang untuk angkat tangan sebentar jikalau ada. Jikalau ada bisa angkat tangan sebentar. Jikalau tidak ada, mari semuanya bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk suka dan duka yang Tuhan izinkan kami alami. Kami bersyukur jikalau kami merasa lemah, karena kami tahu kami butuh Tuhan dan kami tahu betul pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa, anak-anak-Mu semua dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Engkau yang akan terus menggenggam kami. Engkau yang akan mencukupkan setiap hal yang kami butuhkan dan memberkati setiap keluarga, bahkan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi anak-anak-Mu. Sekali lagi terima kasih Kau memberkati ucapan syukur kami ini melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk pilkada yang sebentar lagi kami akan laksanakan serempak di seluruh Indonesia. Kami berdoa biarlah pilkada ini boleh berjalan dengan aman Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat, kami boleh dari sekarang memikirkan, menimbang calon yang akan kami pilih, sehingga calon-calon tersebut benar-benar yang akan membawa bangsa ini mengalami kemajuan di daerah masing-masing. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan pada saat ini juga untuk korban letusan Gunung Lewotobi di daerah NTT. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka yang mengalami duka, mereka yang mengalami kehilangan tempat tinggal, mereka yang mengalami kekurangan air bersih. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melalui pemerintah boleh menyalurkan bantuan dengan tepat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapak. Pada saat ini kami menyerahkan
Doa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya engkau pulang dan menerima berkat dari Allah Tritunggal yang dilimpahkan bagimu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan damai sejahtera bagimu. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidupmu, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau kekuatan dan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semua berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Jangan lupa di bawah ada berkat, kita nikmati sambil bercengkrama satu dengan yang lain. Jangan buru-buru pulang. Tuhan memberkati.